ada Maluku. Maluku ini sebetulnya nama aslinya dulu Jaziratul Muluk. Jaziratul Muluk, negerinya para raja. Karena raja-raja Islam yang datang ke Indonesia, mereka tinggal di Maluku. Karena saking indahnya wilayah Indonesia Timur itu. Papua Nugini dulu nama aslinya Biladun Nurul Islami. Banyak ulama Pak dari Papua Nugini. Datang Portugis dirubah namanya menjadi Papua Nugini, bukan lagi Biladun Nurul Islam. Ya, luar biasa. Yang membuat saya juga bangga punya daerah Sumatera adalah karena konon di Sumatera ini ada garis keturunan Rasulullah Pak. Ketika Al-Husain dikepung di Karbala tanggal 8 hari Rabu tahun 68 Muharram, hari Rabu itu tahun 61 Hijriah, dikepung hari Rabu. Hari Kamis itu diisolasi untuk dibantai, dibiarkan kelaparan kehausan. Hari Jumat tanggal 10 Muharram baru dibantai. Sebelum Al-Husain syahid dibantai, beliau sempat berpesan kepada pasukannya, tolong selamatkan anakku ini ke tempat yang tidak terjangkau oleh dinasti Umayyah. Betul, cicit Rasulullah ini diselamatkan. Ada yang tahu dibawa kemana Pak? Dibawa ke Barus. Pernah mendengar nama Barus? Barus di Tapanuli, Sumatera Utara. Ya, di Tapanuli, Sumatera Utara. Barus, berarti di Indonesia ini ada keturunan Rasulullah SAW. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah tinggal di Barus. Sahabat-sahabat besar tinggal di Tapanuli, di Sumatera Utara. Ya. Kemudian ternyata Barus juga sudah terkenal sejak zaman Fir'aun. Kalau kita menyebut Barus identik dengan apa Pak? Kapur Barus. Ternyata kapur Barus ini memang yang dihasilkan oleh Barus. Kenapa disebut Barus? Karena cuma di Barus didapatkan yang terbaik. Itu diekspor ke Mesir. Fir'aun di zaman Nabi Musa itu suka membeli kapur Barus dari Indonesia. Jadi Barus ini Nusantara sudah terkenal sejak zaman Fir'aun. Maka tidak salah ya, kemungkinan besar ini prediksi saya. Boleh memprediksi Pak ya? Kemungkinan Islam sudah sampai ke Indonesia sejak zaman Zulkarnain. Siapa Zulkarnain? Seseorang yang kemudian menjadi Fir'aun, menggantikan Ramses yang tenggelam di zaman Nabi Musa alaihissalam. Zulkarnain inilah yang berdakwah dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Itu kalau ditarik garisnya melalui Indonesia. Mana negeri matahari terbenam? Para ahli hadis menyebutkan kemungkinan Maldives. Negeri matahari terbit itu Kiribati. Kalau ditarik lurus melalui Indonesia. Suatu saat kita bedah Bapak Ibu tentang Indonesia ini. Khusus mungkin ada judul khusus Indonesia. Apakah Indonesia akan menjadi negeri kebangkitan Islam? Mudah-mudahan. Amin. Amin Bu ya. Doakan ya Bu. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negeri kebangkitan Islam. Betul kan demikian? Kita bahas nanti di akhir. 3 cara Allah menyiksa kita di dunia. Ya. Rasulullah SAW sekali lagi mengatakan, wa ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqamun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana siksaan itu Allah segerakan pada kami di dunia?" Yang pertama bil fitani, dengan huru-hara, dengan petaka. Apa fitnah dan petaka huru-hara yang dimaksudkan? Yaitu panasnya geopolitik di negeri di mana umat Islam tinggal. Karena tidak sedikit fitnah politik ini berimbas kepada akidah, berimbas kepada hilangnya iman dan Islam seseorang. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil amali sholihat, bersegeralah kalian melakukan amal soleh, fasatakunul fitan, karena akan muncul petaka-petaka di tengah-tengah kalian, fitnah di tengah-tengah kalian. Tak kita lain seperti potongan malam yang gelap gulita.
Artinya berlapis-lapis. Belum selesai kita diterpa fitnah ini, datang lagi fitnah yang lain. Kita sudah dibikin porak-poranda dengan satu fitnah ini, datang fitnah ini lagi. Tentu yang kita rasakan umat Islam di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Saking dahsyatnya fitnah ini, kata Rasulullah SAW, susah orang untuk bisa melepaskan diri dari fitnah tadi. Karena fitnah ini meliputi apapun bidang dalam kehidupan kita. Dahsyatnya fitnah ini, Rasulullah SAW sebutkan, membuat orang bisa berubah akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Jadi dalam sehari akidah manusia berubah. Kenapa demikian? Ya bi'u dinahu bi'adami minat dunia. Menjual agamanya demi harta dunia. Tidak sedikit kita saksikan manusia di dunia ini menjual akidah agamanya demi pangkat, demi jabatan, demi penghasilan bulanan. Betul Bapak Ibu? Terlihat tidak? Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Nah ini Pak. Lalu mereka yang mempertahankan iman Islamnya, mereka yang mempertahankan agamanya, Rasulullah SAW sebutkan kalqabidi alal jamri, seperti memegang bara api. Ada kayu bakar sedang membara, ya, sedang memerah. Kita pegang, apa yang kita rasakan? Terbakar tangan kita. Nah itu resiko berjuang menegakkan kebenaran, berjuang menegakkan agama, berjuang mempertahankan akidah, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Yang paling banyak berperan dalam kemerdekaan bangsa ini adalah umat Islam. Bahkan bangsa ini merdeka itu sumbangsi dari umat Islam dan para ulama serta habaib. Kita masih ingat, barangkali Bapak Ibu masih ingat proklamasi, teksnya, naskah proklamasi dan proklamasi itu sendiri itu dibacakan dan dilakukan di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu kan rumah, bukan kantor, bukan istana negara, tapi di rumah. Pertanyaannya rumah siapa? Rumah pendeta, rumah biksu, apa rumah seorang habib? Rumah seorang habib, Yusuf bin Martak. Ya, kalau tidak salah itu. Nah, yang hafal ini Ustaz Ali Hidayat. Beliau hafal luar biasa. Bahkan ada sebuah negara Islam yang masih terjajah, tapi ada tokohnya yang bernama Syekh Ali Thohir. Dia orang terkaya di Palestina. Dia kosongkan semua uangnya untuk disedekahkan demi kemerdekaan Indonesia. Semua uang di rekeningnya itu dikosongkan. Nih uang saya, ambil, gunakan untuk membiayai kemerdekaan negara kalian. Berarti kita punya hutang budi sama Palestina, Pak. Dan negara pertama yang menyatakan selamat atas kemerdekaan kita adalah Palestina. Di saat Barat tidak mengakui kemerdekaan kita, Palestina adalah negara yang pertama mengatakan kita sudah merdeka. Selamat atas kemerdekaan kita. Nah, betulkah demikian Bapak Ibu para ulama? Betul. Bahkan ketika negara kacau luar biasa, hampir terjadi perang kembali. Siapa yang menyelamatkan? Ulama tadi. Ya, nanti saya sampaikan sesuatu yang menarik. Ketika bangsa ini hampir-hampir dijajah kembali, cuma 2 bulan umur kemerdekaan kita. Namun alhamdulillah ada satu penyelamatan dari ulama kita yang luar biasa, panglima kita yang luar biasa, Panglima Jenderal Sudirman satu. Baik, sebelum itu Bapak sekalian, ini saya sampaikan satu pandangan yang cukup baik dari pakar sejarah di Indonesia ini. Saya berkali-kali bertemu dengan beliau dan pernah satu kajian, satu meja bersama beliau dalam satu seminar Bapak Ibu sekalian. Kalau katakan ulama tidak tahu NKRI, justru yang menegakkan NKRI ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan diri perang Ombor dalam diterangkan kalau perang terjadi maka ulama dan tokoh-tokoh religi agama itu semua jadikan tempat naungan. Tapi bila perang sudah selesai, Karkoso mengatakan maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani karena kekacauan. Profesor Ahmad Mansur sudah ada.
Ya Bapak sekalian, yang menyampaikan tentang peran besar ulama dan umat Islam dalam memberikan bangsa ini. Saya masih ingat Bapak sekalian, ketika dulu belajar sejarah bersama beliau,